Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Lutfitasari dari kelas Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti 1755, terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Pada 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi pendatangan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Iyanti dan terbaca sebagai Giyati. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik. Kemudian ia mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Tetapi luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Ini menjadi beberapa kilometer di sebelah timur Sukata. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pakal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatul sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atau atribut-atribut keraton, yaitu keris yang jadi pusaka raja itu diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga putra Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan
VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton baru didirikan di Yogyakarta setelah perang bertahun-tahun. VOC akhirnya menyudahinya dengan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Sejak saat itulah pecah Perang Mangkubumen yang melibatkan banyak prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Hal tersebut mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara yang bernama Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Ia secara tertutup melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Harting menyepakati keinginan Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kemudian pernyataan itu disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jacob Mossel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti itu menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Khalifatul sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Setelah berperang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat tahta dengan gelar Kangjeng Gusti. Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Boga Saalaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 Kasultanan Yogyakarta juga terbelah menjadi lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda.
Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.